Tes, tes.
Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Segera kita akan memulai ibadah doa pagi kita. Saat ini kita datang kepada Tuhan dengan menyanyikan satu pujian dalam nyanyian rohani 147 nyanyian rohani 147. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil nama, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Lanjut pujian kita, nyanyikan pujian rohani 311 doa. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut
mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku, dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku. Doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Dari atas. Bila ku lama yang sepi, di sana aku berlutut. Di sana aku berlutut, mohon ampun. Mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian, kedamaian dalam hidupku. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya ya Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku. Doa, doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan hidupku. Hanya doa, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa, doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Lagi doa, doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Hanya doa yang benar, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Terima kasih Tuhan, doa yang benar, yang mampu menolong, yang berkuasa saat-saat kami berdoa. Itu sebabnya biarlah Engkau selalu membaharui kami, menyucikan kami, untuk kami bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, sampai suatu waktu kami bisa benar seperti Yesus benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca, mendengar firman-Mu. Urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang suci Tuhan.
mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak dan kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu, roh ngantuk, roh najis keras hati, main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita membuka dalam Sakaria pasal yang keempat. Sakaria pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang keempat. 1 sampai 4, nanti 1 sampai 3 ya. Daniel 4 sampai yang ke-7, Gabriel 8 sampai yang ke-11, Dedi. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukankah dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, maka mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Puji Tuhan, dari pembacaan ini kita bisa lihat dalam ini penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Ini pohon zaitun, 2 pohon zaitun ini gambaran daripada 2 saksi Tuhan. Dalam kitab Wahyu itu bicara Wahyu 1, Wahyu 11 ayat 4. Wahyu 11 ayat 4, ini 2 saksi Tuhan. 2 pohon zaitun itu menunjuk pada 2 saksi Tuhan. Itulah Musa dan Yosua. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam yang tadi di Sakaria. Terus 5, ya, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah dari api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Terus mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Ini Elia ya.
Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Nah, ini Musa, ya, Musa. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini Elia dan Musa, ya. Ya, Elia dan Musa. Jadi dikatakan di ayat yang ke-6, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Ya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Ya, melainkan dengan rohku. Ya, dikatakan dengan siapakah engkau gunung yang besar lagi tinggi. Gunung yang besar ini menunjuk ada istilah gunung yang besar. Gunung yang besar ini berbicara masalah-masalah yang sudah menggunung seperti gunung. Gunung yang besar itu bicara tentang masalah-masalah yang sudah seperti gunung yang sering membuat kita kecewa dan putus asa. Masalah-masalah seperti gunung yang sering membuat kita kecewa dan putus asa. Masalah-masalah yang sudah seperti gunung yang sering membuat kita kecewa dan putus asa. Gunung yang besar juga berbicara tentang dosa-dosa yang sudah bertimbun-timbun sampai menjadi gunung. Gunung yang besar juga bicara pada dosa-dosa yang bertimbun-timbun, ya, bertimbun-timbun sampai menjadi seperti gunung, ya, bertimbun-timbun sampai menjadi seperti gunung. Ya, sehingga ya, bertimbun-timbun sampai seperti gunung. Yang ketiga, gunung yang besar juga sesuatu yang membuat kita tidak bisa melihat ke depan, tidak bisa memandang ke depan. Ada gunung, ya, ada menghalangi. Ini sesuatu yang membuat kita tidak bisa memandang ke depan, tidak bisa melihat ke depan. Ini sesuatu yang membuat kita tidak bisa memandang ke depan, tidak bisa memandang ke depan. Ya, itu arti dari gunung yang besar. Terus di sini keperkasaan dan kekuatan manusia tidak mampu meratakan gunung-gunung, tidak mampu meratakan atau mengatasi. Jadi keperkasaan dan kekuatan manusia tidak mampu meratakan atau menghadapi gunung-gunung, tidak mampu. Tidak mampu meratakan menghadapi gunung-gunung, tidak mampu. Ya, sama dengan tidak mampu menyelesaikan masalah, tidak bisa. Jadi keperkasaan manusia, kekuatan manusia tidak mampu meratakan gunung-gunung, tidak mampu menyelesaikan masalah, terus tidak mampu menghadapi dosa-dosa, tidak bisa. Orang punya keperkasaan, punya kekuatan, malah justru berbuat dosa. Lewat kekuatan yang dia miliki malah dia seenak berbuat dosa. Tidak mampu menghadapi masalah, tidak mampu menghadapi dosa-dosa, tidak mampu memberi masa depan, tidak bisa memberi masa depan. Keperkasaan, kekuatan itu tidak bisa. Hanya Roh Kuduslah, kan bukan dengan keperkasaan, ya, bukan dengan kekuatan tadi, melainkan dengan rohku. Hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah, hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah, ya, sanggup untuk meratakan gunung yang besar. Hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah sanggup meratakan gunung yang besar. Gunung yang besar bisa jadi tanah rata tadi. Maka berbicaralah ia, kata inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel, bunyinya ayat 6. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau? Gunung yang besar. Di depan Zerubbabel engkau menjadi tanah rata. Di depan Zerubbabel engkau menjadi tanah rata. Ya, di depan Zerubbabel engkau menjadi tanah rata. Artinya apa? Gunung yang besar jadi tanah rata. Artinya satu, Roh Kudus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sudah menggunung, bahkan yang sudah mustahil dalam kehidupan kita. Itu artinya pertama. Roh Kudus mampu menyelesaikan masalah-masalah
yang sudah menggunung di dalam kehidupan kita. Mampu ya, Roh Kudus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sudah menggunung, sudah mustahil dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus mampu menyelesaikan segala dosa-dosa. Roh Kudus mampu menyelesaikan segala dosa-dosa. Roh Kudus itu mampu menyelesaikan segala dosa-dosa. Ya, bahkan sampai puncaknya dosa sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci. Roh Kudus mampu menyelesaikan dosa-dosa sampai puncaknya dosa sehingga kita bisa hidup benar, bisa hidup suci. Terus Roh Kudus juga mampu memberi kita masa depan yang baik dan indah. Roh Kudus juga mampu memberikan kita masa depan yang baik dan indah. Roh Kudus mampu memberi kita masa depan yang baik dan indah. Jadi kesimpulan, kehidupan kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Jadi kehidupan kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Jadi kita ini sangat membutuhkan Roh Kudus. Ya, kehidupan kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam menghadapi gunung-gunung yang besar, dalam menghadapi masalah apapun. Ya, kita butuh Roh Kudus dalam menghadapi gunung-gunung yang besar, dalam menghadapi masalah-masalah apapun. Kehidupan kita mampu ya mengatasi gunung-gunung dengan kekuatan Roh Kudus. Cara untuk menerima Roh Kudus, caranya belajar dari 2 pohon zaitun tadi. Belajar dari 2 pohon zaitun. Itulah Elia dan Musa. Cara untuk menerima Roh Kudus, belajar dari 2 pohon zaitun sama dengan belajar dari Elia dan Musa atau Musa dan Elia. Belajar dari Musa dan Elia. Pertama, belajar dari Musa. Ya, belajar dari Musa yaitu selalu setia, bilangan 12 itu, ayat yang ke-7. Pelajaran dari Musa yaitu selalu setia. Ya, selalu setia di dalam beribadah melayani Tuhan. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Kalau setia ada Roh Kudus. Buah roh itu kesetiaan. Ya, setia. Selalu setia beribadah melayani Tuhan. Ya, setia dalam jabatan pelayanan. Setia ibadah, setia dalam jabatan, setia ibadah tapi setia juga dalam jabatan pelayanan. Setia juga mengembalikan milik Tuhan. Perkara kecil itu uang, setia. Sampai kita setia dalam segala hal, dalam segala hal. Kita bisa setia dalam segala hal. Nah, inilah yang disebut belajar dari Musa, menjadi anak Tuhan yang setia. Terus yang kedua, belajar dari Elia. Apa pelajaran dari Elia? Yaitu ya selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5, 16, 17. Elia itu manusia biasa, tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Ya, pelajaran dari Elia yaitu berdoa. Belajar kita untuk selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan. Yakobus 5, jika ya maka dosanya kan. Yakobus 5 ayat 16, 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terus Elia ini adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, ini tadi ya di dalam Wahyu, menahan hujan. Jadi ayo kita berdoa sungguh-sungguh ya seperti Elia, maka hasilnya Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita yang mampu meratakan gunung-gunung yang besar lagi tinggi. Jadi kita butuh Roh Kudus. Ayo doa sungguh-sungguh. 2 tadi, belajar setia. Yang kedua dari Musa ya, yang untuk dapat Roh Kudus. Yang kedua belajar dari Elia, itu belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, kau hadir di sini. 216 nyanyian rohani. 216 dalam nyanyian rohani. Roh Kudus, kau hadir di sini.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan haleluya. Kita butuh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami butuh Roh Kudus, butuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami butuh Roh Kudus, Tuhan. Haleluya. Jamah penuhi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah penuhi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Nyerahkan Roh Kudus atas kami Tuhan, menghadapi gunung-gunung yang besar lagi tinggi yang tidak membunuh. Masalah-masalah yang sudah menggunung kami tidak membunuh, yang mustahil Tuhan. Dosa-dosa yang sudah menggunung kami tidak membunuh. Tidak membunuh.
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.
Roh Kudus, Kau hadir di tengah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku. Di Bapa, kita bangkit berdiri. Ku buka hati, ku buka hati. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita angkat dua tangan kita. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan haleluya. Jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, penuhi kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Gembalakanlah kehidupan kami semua. Beri kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya. Melakukan firman-Mu, beri ketekunan 3 macam ibadah. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang sudah lama undur Tuhan, tarik kembali. Yang baru Tuhan pertambahkan. Oh Tuhan, Kau hadir selalu dalam ibadah kami. Sehingga ibadah kami tidak kering. Oh, merasakan hadirat-Mu dalam setiap kami beribadah. Terima kasih. Silakan duduk. Keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoko, Pak Abbas, Pak Yunus Taro, Pak Gani, Pak Cornelis Bulepang, keluarga Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Michel, Tante Sonia, Tante Tarwes, Mama Dani, Bapak Sesi Budesi, Opa Paka, keluarga, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong semua, terima kasih. Keluarga Opa Paka juga tolong semua, juga Bapak Sesi juga tolong, Mama Dani juga tolong semua, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, gembalakanlah kehidupan kami semua. Keluarga Bapak Anita, Pak Ayu, Pak Iskia, Pak Robi, Bapak Vena, Bapak Yosep Kambuaya juga tolong. Keluarga Ibu Hai juga tolonglah semua. Ibu Clara Gorib, keluarga Ibu Ruth, baik Burut juga tolong Tuhan, terima kasih. Keluarga Bapak Oya, Bapak Martinus, keluarga Pak Ferdi, Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jenau, Manona, Pak Dondo, Pak Rewela, Pak Deki Kambuaya, Pak Joyce Tau, Panton Karet, Pak Yedi Kambuaya. Terima kasih. Keluarga Sam Hendrik, Robi, Juita juga tolong semua. Keluarga Mama Yoel juga tolonglah semua. Keluarga Arya, Evot, Inoci juga. Oh Tuhan tolong semua, terima kasih. Keluarga Bapak Ishak Galaran, Ibu Sanadeda, Yohana Deda tolong semua. Keluarga Repasi, keluarga Mansawan tolong juga semua. Terima kasih Tuhan. Kemuda Dadiel, Dedi juga tolong, Gabriel juga, Ferdi juga tolong, Elizabeth juga, Agus Tuhan tolong, ya Heskel juga tolonglah semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Eston juga, Julian Yoga tolong juga. Angel Abigul Dayola, Santi Kristiman Saud Karin, Helena Sipora juga tolong semua. Terima kasih. Preti juga tolong. Terima kasih. Tika tolong semua. Terima kasih Tuhan. Juga
Tuhan tolong semua keluarga Ino Eka Bidelkana, tolong semua kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Gembalakanlah semua Tuhan yang undur tarik kembali. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa buat yang sakit jama Tuhan. Dwi jama, Opa Oma Gani jama, Opa Baka jama selalu, Opa Gani juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih keluarga Pak Sagrim, Bu Sagrim Ramot jama, Tante Alek juga, Mama Elia, Pak Yoku jama, Tante Tarwis, Mama Yoel, Bapak Mama di kampung di Wondula, juga Bapak Ibu Oyai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis, Bapak Ibu Ferdi, Bapak Rema Maria jama lah semua. Terima kasih Tuhan jama. Juga Joyce Grace Frida juga, Mama Ella juga jama, Bapaknya Tika, Bapak David Seraun jama Tuhan. Terima kasih Mama Vanda juga, Tante Sonia anak Kiel, juga Ibu Clara Kiorip juga jamalah Tuhan. Terima kasih Bapak Yosep juga Tuhan tolong, Bapak Yedi juga tolong semua. Terima kasih Tuhan jamaah. Tante Hata juga tolong pulihkan, mamanya Gabriel juga jamaah Tuhan. Mohon kasih-Mu. Yang lain-lain juga yang sakit semua tolonglah, ampuni segala dosa, sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Gembalakanlah kami semua Tuhan. Usaha pekerjaan sidang jemaat, pegawai negeri yang swasta, honor kerja di pertokoan sales, penjual mobil rental, usaha ternak, pasang stiker, warung perbengkelan, kos-kosan yang kerja di hotel, di bank, di kampus, kampus Tikes Papua Sorong, berkati Tuhan. Sebagai konsultan programmer di kesehatan Polri, usaha kebun juga baik, juga keripik, tolong semua Tuhan berkati. Oh, dengan berkat-berkat Kau beri mendorong kami semakin setia ibadah. Tidak ada yang salah menggunakan berkat-Mu Tuhan. Mohonlah kemurahan, mohon belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang pembangunan rumah Pak Yosep tolonglah Tuhan. Aula Stikes juga Tuhan tolonglah Tuhan, selesai dengan baik. Kau dimuliakan, dimuliakan. Yang sekolah beri hikmat mulai TK, SD, SMP, SMA. Yang kuliah juga tolong Tuhan, S1, S2, S3 juga Tuhan. Tolong semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga merindu anak keturunan buka jalan. Kau tahu kerinduan kami. Yang mengandung Mama Sesi, Bu Farah, kesehatan bagi ibunya lahir dengan baik. Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong Kau berkemurahan bagi kami. Kau muda perjodohan, beri yang terbaik dari Tuhan. Masa-masa pacaran menjaga kesucian. Jamaah Tuhan, tetap hidup suci dipakai Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih, terima kasih. Bangkit berdiri. Untuk gedung gereja kami berdoa, kalau Kau berkehendak membeli ruko atau tanah kosong, tunjukkan sesuai kehendak Tuhan semua yang benar-benar dari Tuhan. Kami hanya menyerah dalam tangan-Mu Tuhan. Baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong mohon kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Juga kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan di luar daerah dimanapun, karena keadaan, karena tugas, jaga lindungi sertai tutup bungkus kehidupan mereka selalu. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan tolong jaga lindungi kami. Kemanapun berjalan melangkah Tuhan, lindungilah kehidupan kami. Segala mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terutama curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Menghadapi gunung-gunung yang besar lagi tinggi, kami tidak mampu Tuhan. Dengan kekuatan, dengan keperkasaan kami tidak akan mampu. Kami hanya bisa mampu kalau ada Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Angkat dua tangan, haleluya. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Haleluya. Jamaah urapi selalu kami. Penuhi selalu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua, turunkan tangan. Kami bawa seluruh hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat, cinta kasih, damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, melihara kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.